Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abi Angga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Soal-soal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, langsung saja kita ke nomor satu. Diketahui bahwa jika harga beli 1 kuintal beras adalah Rp1.250.000, kemudian dijual mengalami kerugian sebesar Rp150.000. Berapakah harga jual tiap kilogram beras tersebut? Dari sini kita bisa langsung mencari harga jualnya ya. Dari soal tersebut diketahui bahwa kita punya 1 kuintal. Ingat bahwa 1 kuintal itu nilainya sama dengan 100 kilogram. Oke. Kemudian harga belinya kita punya 1.250.000, kemudian dijual mengalami kerugian 150.000. Artinya pedagang tersebut hanya memperoleh pendapatan yaitu sebesar 1.250.000, kita kurangkan dengan kerugiannya Rp150.000, sehingga pendapatannya hanya Rp1.100.000. Nah, ini untuk sebanyak 1 kuintal beras. Nah, ketika ditanya harga jual tiap tiap kilogram, maka tinggal kita bagi saja 1.100.000 yang pendapatannya tadi dengan banyaknya beras yang dijual, yaitu 100 kilogram. Maka di sini kita dapat Rp11.000 per kilogram. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian Rp150.000 karena dia menjual berasnya dengan harga Rp11.000 per kilogram. Oke, semoga jelas. Next, kita ke nomor 2. Pak Edi membuat 8 rak buku dengan biaya Rp400.000. Ketika dijual, 2 buah di antaranya laku dengan harga Rp850.000 per buah. Sisanya laku Rp650.000 per buah. Berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Edi? Gitu ya. Oke, di sini kita lihat membuat 8 rak buku. Oke. Pak Edi membuat 8 rak buku dengan biaya Rp400.000. Oke, nah dari sini kita bisa mencari modalnya terlebih dahulu. Modal, karena dia membuat 8 terus harga satuannya Rp400.000. Di sini modal yang Pak Edi gunakan ialah Rp3.200.000. Ketika dijual 2 buah di antaranya. Oke, ini kita cari pendapatan ya. Kita cari pendapatan. Kemudian 2 buah di antaranya laku. Oke, berarti karena cuma 2 yang laku dengan harga Rp850.000, dari sini dia dapat Rp1.700.000. Kemudian sisanya karena dia punya 8 rak, tadi sudah dijual 2 dengan harga Rp850, maka sisanya tinggal 6. 6 kita kalikan dengan Rp650.000. Berapa? Rp3.900.000. Nah, pendapatan yang ini kita jumlahkan saja. 1.700.000 kita jumlahkan dengan 3.900.000, dapatlah Rp5.600.000. Nah, modal yang dia pakai Rp3.200.000, kemudian dia dapatnya Rp5.600.000. Maka dari sini kita tahu bahwa Pak Edi mengalami untung. Nah, untungnya berapa? Maka tinggal dikurangin aja Rp5.600.000. Kita kurangkan dengan Rp3.200.000. Untung itu pendapatan dikurangkan sama modal ya. Oke, di sini Pak Edi mendapat untung Rp2.400.000. Oke, gampang. Jadi konsepnya ialah cari modalnya terlebih dahulu, kemudian cari pendapatannya. Karena pendapatan lebih besar daripada modal, maka dia mengalami untung. Di sini Pak Edi mendapatkan untung sebesar Rp2.400.000 ya. Oke, next kita ke nomor 3. Oke, harga suatu barang dengan diskon 10% yaitu Rp180.000. Harga barang sebelum diskon. Oke. Ingat kalau ketika dia diskon maka barangnya jauh lebih murah gitu kan. Oke, jadi kalau
kita punya rumus seperti ini. Jadi kalau mau nyari harga setelah diskon, berarti ingat saja dia 100% dikurang dengan persen diskonnya itu dikali sama harga awal. Atau harga mula-mula. Ingat ini. Nah, di sini diskonnya ada 10%, ini menjadi harga akhir, harga setelah diskon. Maka kita bisa isi ya, harga setelah diskonnya dia Rp180.000 sama dengan 100% kita kurangkan sama persen diskonnya 10% gitu. Nanti dikali sama harga awalnya yang dicari H gitu. Kita mau mencari H di sini ya. Jadi di sini 180.000 sama dengan 100% dikurangin 10% yaitu 90% atau 90/100 dikali sama H. Kita mau cari nilai H ini. Sehingga untuk mencari nilai H 180.000 kita kalikan dengan 100/90. Coret nolnya, kemudian 9 sama ini bisa kita coret jadi 2. Sehingga harga awalnya yaitu Rp200.000. Oke, jadi ingat aja rumusnya. Harga setelah diskon yaitu 100% dikurangin sama persen diskon dikali dengan harga yang awal ya. Oke, next kita ke nomor 4. Oke, Tina menyimpan uang di bank sebesar Rp1.200.000. Ini kita namakan dengan tabungan awal. Kemudian dengan suku bunga tunggal 12%, ini persen bunganya atau persen P. Jumlah uang tabungan Tina setelah 11 bulan. Dia nabung selama 11 bulan, berarti N sama dengan 11. Berarti ingat kalau dalam kasus tabungan untuk mencari bunga sama dengan N/12 dikalikan persen bunga atau persen P dikalikan sama tabungan yang awal. Gitu ya. Oke, sekali lagi bunga sama dengan N/12 dikali persen P dikali tabungan awal. N-nya ini dia lama nabung. Nah, ini biasanya satuannya pakai bulan. Gitu. Yuk. Jadi kita cari bunganya yang didapatkan oleh Tina. Bunga karena dia nabung selama 11 bulan berarti 11/12 dikalikan persen bunganya tadi 12/100 kita kalikan sama tabungan awalnya Rp1.200.000. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, 12-nya habis ya. Oke, 11 dikalikan sama 12 itu 132, nolnya ada 3. Rp132.000. Ini bunga yang didapatkan Tina setelah menabung selama 11 bulan. Maka jumlah uangnya si Tina berarti ya tabungan awal ditambah sama bunga ya, ditambah sama bunga. Tabungan awalnya tadi Rp1.200.000 ditambah sama bunganya Rp132.000. Dari sini tabungan Tina setelah 11 bulan yaitu Rp1.332.000 gitu. Oke, dari rumus yang bunga ini nggak nutup kemungkinan akan ditanya berapa lama dia nabung, berapa persentase bunganya, begitu ya. Jadi variasi dari rumus ini nanti akan sangat banyak gitu. Oke, next kita ke nomor 5. Oke, ini tentang neto bruto tara ya. Diketahui berat bruto 3 karung gabah 300 kg, kemudian taranya 1,5%. Netonya, neto itu berat bersih ya. Ingat aja kalau mau cari neto itu 100% dikurangin dengan persen taranya. Persen tara dikali sama bruto. Oke, neto sama dengan 100% dikurangin persen tara dikalikan sama bruto. Sehingga dari soal ini kita mau cari netonya 100% dikurangin persen taranya 1,5% dikali sama brutonya 300 kg. Oke, 100 dikurangin 1,5 yaitu 98,5% artinya per 100 dikalikan sama 300 kg. Coret nolnya 2, coret nolnya 2 ya. Tinggal 98,5 kita kalikan 3. Oke, berapa? 295,5 kg. Ini netonya. Jadi yang nggak usah susah-susah. Neto ingat aja
100% dikurang persentara dikali sama bruto. Ini rumusnya ya. Yuk, kita ke nomor selanjutnya. Oke, ini masih tentang tabungan kembali. Hani menabung pada sebuah bank sebesar 6 juta rupiah. Ingat, ini berarti jadi tabungan awal. Dan mendapat bunga sebesar 12% per tahun. Ini persentase bunganya atau persen P. Jika besar bunga yang diterima Hani, bunganya ini bunga yang diperoleh. Tentukan lama Hani menabung. Berarti kita disuruh mencari N atau lama dia menabung. Oke, rumusnya tadi nggak berubah. Jadi bunga sama dengan N per 12 dikalikan persentase bunganya dikalikan sama tabungan awal. Nih rumusnya nih sama diingat. N per 12 dikali persentase P-nya dikalikan tabungan awal. Bunganya kita udah punya Rp540.000. N-nya yang ditanya berarti N per 12 dikali persentase bunganya tadi 12 per 100 dikali tabungan awalnya 6 juta rupiah. Oke, sederhanakan dulu ya. 12 sama 12 bisa dihabiskan. 102 sama 102 bisa dihabiskan. Kemudian 0 kiri 04 sebelah kiri kita habiskan. 04 sebelah kanan juga kita habiskan. Maka di sini tinggal sisa 54 sama dengan N dikali 6. Kita mau cari N di sini. Berarti N sama dengan 54 bagi 6, 9 bulan ya. 9 bulan seperti orang tua kita mengandung kita ya. Oke, next. Ke nomor ini, Andi menyimpan uang 8 juta rupiah. Oke, 8 juta rupiah ini menjadi tabungan awal. Gitu. Kemudian setelah 6 bulan berarti R-nya sama dengan 6, dia menerima bunga sebesar 480.000. Ini bunga. Tentukan besar suku bunga, berarti yang ditanya ialah persentase P-nya ini berapa. Rumusnya masih sama, nggak berubah ya. Bunga sama dengan N per 12 dikali persentase P-nya dikali sama tabungan awal. Oke, dikali sama tabungan awal. Yo, bunganya ada berapa? Rp480.000. Oke, ketinggalan nih. Oke, sama dengan N per 12. Dia nabung selama 6 bulan, berarti 6 per 12 dikali P-nya yang ditanya, berarti kita buat aja P per 100. Dikalikan tabungan awalnya 8 juta rupiah. Oke, yuk kita sederhanakan. Coret 2, coret 2. Yang kiri sama yang kanan, kita coret 4, kita coret 4. Oke, biar kalian nggak susah, kita coba tuliskan lagi. 6 sama 12 ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2 dikali P dikali sama 8. Jadi di sini 48 sama dengan setengah dikali 8 ya. 4 dikalikan sama P. Kita mau cari P. P berarti 48 dibagi 4 hasilnya 12. Nah, jadi persentase bunganya yaitu 12% per tahun gitu. Oke ya, jadi rumusnya tetap aja dari situ, cuman seperti yang tadi Abi bilang, variasinya banyak. Kadang disuruh mencari lama menabung, bunganya, persentase bunganya, bisa juga mencari tabungan yang di awal ya. Oke, next. Nah, nih. Farida menabung di suatu bank sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ini kita tulis dulu menjadi tabungan awal atau T awal. Bank tersebut memberikan suku bunga tunggal 4% per tahun. Ini persentase P-nya dia 4%. Berapakah jumlah uang Farida di bank setelah 1,5 tahun ya? Jumlah uang. Oke, berarti ingat di sini kalau mau cari tabungan akhir atau jumlah uang, kan logika kita kan tabungan akhir itu tabungan awal ditambah sama bunga ya. Tambah sama bunga. Nah, berarti kita harus cari dulu bunganya berapa gitu. Dari sini kita bisa cari bunganya terlebih dahulu. Rumusnya masih sama ya. N per 12 dikalikan sama persentase P-nya dikalikan sama tabungan yang awal. Tabungan awal. Jadi bunganya di sini tadi dia menabung selama 1,5 tahun. Ingat 1,5 tahun itu kalau kita ubah ke bulan, 1 tahun itu 12, berarti di sini 18 bulan.
Berarti N yang kita pakai itu sama dengan 18 bulan. Berarti bunganya 18 per 12 dikali persentasenya tadi 4 per 100 dikalikan tabungan awalnya 6 juta rupiah. Oke, coret nolnya 2, coret nolnya 2. 4 sama 12 bisa disederhanakan jadi 1, sama di sini dia 3. 3 sama 18 dicoret jadi 6 ya. Jadi di sini bunga yang diperoleh Farida 6 dikali 6 yaitu 36, nolnya ada 4, jadi Rp360.000. Setelah kita dapat bunganya, maka untuk mencari tabungan akhir atau jumlah uang yang diperoleh Farida yaitu tabungan awalnya 6 juta kita jumlahkan sama bunganya 360.000. Sehingga jumlah tabungan akhirnya si Farida yaitu 6.360.000 rupiah. Oke, jadi konsepnya cari bunganya dulu, kemudian untuk mencari jumlah uang Farida setelah 1,5 tahun, tabungan awal ditambah bunganya saja ya, 6.360.000 rupiah. Oke, next ke latihan soal yang terakhir nih. Ahmad menabung di suatu bank dengan suku bunga 9% per tahun. Ini persentase P-nya. Setelah 8 bulan berarti ini N-nya sama dengan 8. Tabungan Ahmad berjumlah 636.000. Ini tabungan akhir. Yang ditanya berapakah tabungan awal? Yang ditanya T awal. Oke, tadi konsepnya kalau mau mencari T akhir itu T awal ditambah sama bunga ya. T awal ditambah sama bunga. Karena T awalnya enggak ketahuan ditanya, maka di sini bisa kita cari bunganya terlebih dahulu. Bunga berarti kan tadi N per 12 dikali persentase bunganya dikali sama tabungan awal. Nah, ini rumusnya yang udah kita ulang berkali-kali tadi. Berarti di sini untuk mencari bunga, dia menabung selama 8 bulan. Berarti kan 8 per 12 dikalikan sama persentasenya tadi 9 per 100 dikali tabungan awalnya kan yang ditanya. Berarti kita misalkan T aja gitu ya. Berarti bunganya di sini 8 kali 9 72, 72 dibagi 12 itu 6, bisa kita tulis jadi 6 per 100 dari T. Nah, ini kita simpan dulu bunganya karena mau kita pakai untuk ke sebelah sini ya. Oke. Setelah dapat bunga yang ini nih 6 per 100 dari T, untuk mencari tabungan akhirnya untuk mencari tabungan awalnya tadi tabungan akhirnya berjumlah 636, kita isi 636.000 rupiah. Tabungan awalnya tadi kita misalkan T ditambah dengan bunganya tadi 6 per 100 dari T. Nah, ini kita jumlahkan dulu nih gitu. Jadi 636.000 sama dengan, karena dia T aja supaya bisa dijumlahkan, kita buat jadi 100 per 100 T. Kemudian ditambah 6 per 100 T ya. Nah, dari sini 636.000, 100 ditambah 6 jadi 106 per 100 dikalikan sama T. Kita mau cari nilai T ini, berarti T sama dengan, atau tabungan awal, sama dengan 636.000, kita kalikan dengan 100 dibagi sama 106. Jadi dibalik, yang awalnya 106 per 100, itu menjadi 100 per 106. Kemudian 636 sama 106 kita bisa sederhanakan jadi 6 ya. Sehingga uang tabungan awalnya yaitu 600.000 rupiah. Jadi uang tabungan Ahmad mula-mula itu tabungan awalnya 600.000 rupiah. Setelah nabung 8 bulan di suatu bank dengan suku bunga 9% per tahun, uangnya menjadi 636.000 rupiah. Oke, itu demikian tadi soal-soal tentang aritmatika sosial. Semoga bermanfaat. Silakan bagikan video ini ke kawan-kawan kalian. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.